Duh, mau nurunin berat badan kok susah banget ya? Dia tuh kan nyiksa. Kayak nggak boleh makan nasi, semuanya harus plant based. Mesti gimana ya? Kata siapa diet itu nyiksa? Duh, Dokter Oki selamat siang. Selamat siang. Aduh, aku nih mau ngomongin soal diet juga. Bener, emang diet selalu nyiksa ya? Atau sebenarnya ada diet yang nggak nyiksa nggak sih? Nah, diet tuh harusnya nggak menyiksa ya. Jadi mungkin cara diet kamu yang perlu diperbaiki. Soalnya aku tuh pengen banget nurunin berat badan nih dok. Dan kayaknya segala usaha dan upaya tuh belum berhasil gitu. Jadi diet seperti apa sih yang sebetulnya baik atau benar menurut Dokter Oki juga? Nah, kita itu sebenarnya ada program namanya Weight Loss Program 2.0 atau WLP 2.0. Di mana nanti Mbak Eisa akan diperiksa secara lengkap gitu. Jadi mulai ditanya bagaimana pola makannya, kemudian diperiksa komposisi tubuhnya gitu. Kemudian nanti dari pola makan, dari data-data pemeriksaan yang sudah ada, kita buatkan diet atau menu yang baru untuk Mbak Eisa. Nah, kalau dari menu itu, kemudian memang kalau memang membutuhkan bisa ditambahkan suplemen atau tindakan yang lain. Oke, jadi sebetulnya yang namanya diet itu customize lah ya. Buat Benar. orang tuh bisa beda-beda, tergantung apanya tuh. Berat badan sebelumnya, tipe tubuhnya, atau misalnya apa aja yang harus dicari tahu sebelum memulai diet sehat atau WLP 2.0. Oh, banyak sekali kalau yang itu. Bisa dari riwayat makannya, alerginya, kemudian jenis kelamin, kemudian pekerjaannya, aktivitas, penyakit-penyakit yang ada, dan seterusnya. Oke, nah kalau diet itu berarti kan yang pertama yang aku tahu adalah ngurangin makan. Dan harus makan makanan yang benar. Itu kan sebetulnya kurang menyenangkan ya kedengerannya. Terus apa aja sih yang sebetulnya boleh dimakan pada saat diet dan yang wah gak boleh banget nih dimakan atau dihindarin pada saat kita lagi melakukan weight loss program? Nah, kalau sedang melakukan weight loss program, untuk turun berat badan, itu kuncinya sebenarnya dua kata aja Mbak Isa. Apa tuh? Yaitu defisit kalori. Oh, dikurangin. Iya, defisit kalori. Susah nih buat yang doyan ngemil. Oke, gimana caranya defisit kalori? Ya, untuk defisit kalori kan kita harus tahu berapa kebutuhan Mbak Isa setiap harinya. Misalnya kebutuhannya setiap hari 10. Lalu kalau makannya tiap hari 12, maka di akhir minggu kan surplusnya banyak. Nah, itu menyebabkan penambahan berat badan. Jadi supaya berat badannya turun, kalau tiap hari kebutuhannya 10, maka tiap hari yang masuk harus 8. Seperti itu. Jadi kalau sekedar turun berat badan, misalnya saya mau makannya yang enak dok gitu. Misalnya mau ayam goreng atau saya mau setiap hari makan bakmi dok, bisa nggak turun berat badan? Oh bisa. Itu tadi yang penting defisit kalori. Kalau misalnya hanya makan bakmi di siang hari aja makan cuma sekali, bisa nggak turun berat badan? Bisa. Tapi sehat nggak? Enggak. Iya, kan nanti makan bakmi jam 12 siang, jam 4 sore udah lapar lagi gitu kan. Jadi gimana tuh mengakali itu semua? Nah, untuk mengakali itu semua nanti disesuaikan dengan pola makan. Jadi selama ini Mbak Isa itu makannya seperti apa, lalu kita sesuaikan. Misalnya, oh saya kalau siang itu selalu makan ayam dok, gitu. Karena di tempat kerja selalu makan ayam, entah ayam goreng, ayam rebus, ayam panggang. Mungkin bisa diatur dengan, oh kalau gitu karena mau turun berat badan, kulitnya jangan dimakan ya, karena di kulitnya itu banyak minyaknya. Seperti itu. Nah kalau gitu, kalau masih pengen tetap diet sehat, tapi makannya apa ya, nggak tetap merasa lapar gitu dari pagi, siang, sampai nanti malamnya, bisa diganti aja nggak sih makanannya atau menu-menunya yang direkomendasikan? Iya, jadi kalau kita mau
tadi ya defisit kalori, misalnya kebutuhan kapasitas perut kita itu 10, kemudian kita isi 5, maka yang 0,5 itu kan menimbulkan rasa lapar ke kita dan itu membuat kita gelisah dan sulit bekerja tentunya ya. Nah, jadi yang 0,5 itu harus kita isi dengan sesuatu yang volumenya tinggi tapi rendah kalori. Volumenya tinggi tapi rendah kalori. Oke. Nah, misalnya agar-agar, buah, sayur. Nah, kalau perubahan pola makan ini sudah dicoba sampai maksimal, udah seminggu 2 minggu udah diatur-atur ini dok, pagi siang malam udah makan sehari 5 kali 6 kali, udah minum misalnya minum susu atau misalnya udah makan buah sayur terus setiap hari, makan gado-gado tanpa bumbu. Tapi kok tetap susah ya, nah itu mungkin bisa diberikan suplemen atau tindakan yang lain gitu. Oh, jadi sebetulnya juga itu salah satu kuncinya juga gitu ya, untuk tetap membuat dietnya jadi lebih ringan lah ya. Karena kan sebenarnya untuk yang sedang berusaha yang namanya diet tuh sebetulnya nggak mudah ya dok. Karena kalau ngomongin diet, pernah dengar nggak istilah diet mulai besok? Jadi nggak mulai-mulai. Gak mulai-mulai dietnya, atau dietnya tuh seminggu gitu makannya udah bener, abis gitu minggu depannya atau bulan depannya memble lagi gitu. Kayaknya step yang paling susah dalam diet tuh bukan pada saat tekadnya sih, tapi pada saat during dietnya, ya nggak sih dok? Benar. Jadi bisa dikatakan prinsipnya supaya diet ini bisa berjalan lancar ada 3. 1 disiplin, 2 disiplin, 3 disiplin. Sampai 3 kali tuh disiplinnya. Oke. Jadi memang membutuhkan ketekunan atau disiplin karena ini seperti lari maraton jangka panjang. Iya, jadi kalau misalnya satu udah datang konsultasi mencari bantuan, itu berarti sudah kesadaran yang baik bahwa merasa dalam diri ada yang salah, ada yang sulit tertangani, kemudian mencari pertolongan ke profesional, dalam hal ini dokter. Betul. Gitu. Karena memang namanya diet yang berhubungan dengan tubuh kita gitu ya, pasti dong harus dilihat secara medis juga. Karena itu tadi kalau kita balik lagi ke awal tuh customize, siapa tahu diet yang ini berhasil di orang lain, ke aku nggak works juga gitu ya dok ya. Nah kalau misalnya ngomongin soal olahraga, karena banyak juga nih yang bilang kalau ya udah kalau mau diet sehari harus lari 30 menit misalnya gitu. Tapi apakah itu benar atau mungkin ada olahraga lain atau mungkin sebenarnya ada cara lain gitu dok? Iya. Nah jadi yang pertama kan sifatnya customize tadi ya pertanyaannya ya. Betul. Nah untuk bisa customize itu tadi selain dari cerita pola makan, kemudian dari cerita pemeriksaan, misalnya pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan kadar vitamin D, tentu tiap orang akan bervariasi. Yes. Kemudian yang satu lagi adalah pemeriksaan genetik. Jadi kalau genetik pasti setiap orang akan berbeda-beda. Nah, jika kita mendasarkan pola makan ke hasil analisa genetik atau DNA tiap orang, maka itu kan benar-benar bersifat pribadi ke orang tersebut dan tentu tidak bisa dibagi ke orang lain karena beda-beda. Itu satu. Terus yang berikutnya tadi adalah olahraga ya. Iya. Nah, apakah hasilnya akan lebih baik dengan olahraga? Jawabannya iya. Tapi kalau kita bicara weight loss, tentu banyak yang bertanya, dok saya udah tiap hari makannya dijaga, makanan disiplin, olahraga juga udah hampir tiap hari. Tapi kok berat badan saya nggak turun gitu. Kemarin awal bulan ke dokter 70, akhir bulan udah olahraga tiap hari, kok tetap 70, gimana nih dok? Gitu. Biasanya kita panik duluan ya kalau lagi nimbang tuh kayak, nggak turun-turun. Bahkan udah nimbang tiap hari, tambah lama tambah stres dok, bikin saya makannya tambah banyak. Wah gimana nih dok, gitu kan. Oleh karena itu perlu diperiksa komposisi tubuh. Jadi ketika di awal kan kita periksa komposisi tubuh. Misalnya Mbak Isa, ya ototnya sekian kilo, lemaknya sekian persen. Nah itu yang akan kita follow up di bulan berikutnya. Mbak Isa fatnya udah turun, tapi karena ototnya naik, maka berat badannya jadi sama. Gitu. Karena berat badan itu tidak bisa memberikan informasi mengenai air di badan kita berapa persen, lemak kita berapa persen, otot berapa persen gitu. Jadi walaupun dengan rajin olahraga kemudian berat badannya tidak turun, tapi badannya itu pasti jadinya lebih bagus.
Oke. Bisa dilihat misalnya di lingkar pinggangnya mengecil, terus celana-celana yang dulu nggak muat jadi muat gitu. Karena setauku juga yang namanya lemak sama otot tuh memang lebih berat otot ya. Tapi kalau lemak kan secara tampilan mengganggu tuh. Tapi kalau otot kan sebetulnya bikin jadi lebih apa ya, fit gitu kelihatannya. Kalau lebih banyak ototnya daripada lemaknya gitu. Benar.